Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan teori pelanggaran harapan. Pengertian teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan atau expectancy violation theory adalah salah satu teori komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal yang dikenalkan pertama kali oleh Jude K. Burgon pada sekitaran tahun 1970-an. Teori ini berbicara tentang pengaruh komunikasi nonverbal dan pengaruh perilaku manusia. Latar belakang. Di tahun 1980-an dan tahun 1990-an, teori pelanggaran harapan kemudian berkembang menjadi teori pelanggaran harapan nonverbal, yaitu sebuah teori yang juga dikemukakan oleh Jude K. Burgon. Teori pelanggaran harapan nonverbal merupakan teori yang menjelaskan pelanggaran ruang pribadi yang diciptakan oleh manusia bagi diri mereka sendiri. Sejarah. Teori pelanggaran harapan awalnya dibentuk untuk menjelaskan efek komunikatif dari pelanggaran proxemic selama terjadinya interaksi interpersonal dan kelompok. Proxemic merujuk pada pengaturan, penggunaan dari penafsiran ruang dan jarak. Istilah proxemic pertama kali dikenalkan oleh seorang antropologis bernama Edward T. Hale. Ia menjelaskan proxemic sebagai sebuah dimensi budaya tersembunyi atau sekumpulan bahasa diam yang digunakan secara universal, lintas budaya, dan mengekspresikan pemahaman pesan dalam sebuah budaya. Hubungan ruang. Menurut Burgon, hubungan ruang dapat didefinisikan sebagai sebuah volume variabel yang terlihat terhadap ruang sekitar individu yang didefinisikan jarak orang lain yang disukai oleh individu. Zona proxemic. Menurut Edward T. Hale, terdapat 4 zona proxemic, yaitu yang pertama, zona intim 0 sampai 18 inci. Zona intim adalah jarak dekat biasanya dilakukan oleh keluarga inti, teman dekat, kekasih, atau pasangan hidup. Yang kedua, zona pribadi 18 inci sampai 4 kaki. Disediakan untuk percakapan dengan teman, keluarga besar, rekan kerja, dan diskusi kelompok. Yang ketiga, zona sosial 4 sampai 10 kaki. Diperuntukkan bagi kelompok yang baru terbentuk atau orang baru. Yang keempat, zona publik 10 kaki atau lebih. Diperuntukkan bagi khalayak luas, orang asing, dan lain-lain. Teritorial. Teritorial merupakan kepemilikan suatu area atau barang milik seseorang atau pihak. Ada 3 jenis wilayah. Yang pertama, wilayah primer. Merupakan wilayah yang memberikan sinyal domain eksklusif seseorang dari wilayah atau objek. Yang kedua, wilayah sekunder. Merupakan wilayah yang memberikan sinyal afiliasi seseorang dengan suatu area atau benda. Yang ketiga, wilayah publik. Merupakan wilayah yang memberi sinyal ruang terbuka untuk semua orang, termasuk pantai dan teman.
Asumsi. Teori pelanggaran harapan memiliki 3 asumsi utama, yaitu yang pertama, 1. Harapan mendorong interaksi manusia. Yang kedua, harapan bagi perilaku manusia dapat dipelajari. Dan yang ketiga, orang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal. Proporsi. Menurut Jude K. Burgon, L. A. Stern, dan L. Dillman, terdapat 6 proposisi utama yang dikemukakan oleh teori pelanggaran harapan. 1. Orang mengembangkan harapan tentang perilaku komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dari orang lain. Yang kedua, pelanggaran harapan menyebabkan distraksi yang mengarahkan penerima pesan lebih jauh untuk mengalihkan perhatian mereka kepada yang lain, hubungan, dan makna pelanggaran. Yang ketiga, valensi ganjaran komunikator menentukan penafsiran ambigu komunikasi. Yang keempat, valensi ganjaran komunikator menentukan bagaimana evaluasi perilaku. Yang kelima, valensi pelanggaran ditentukan oleh 3 faktor, yaitu faktor evaluasi pelaku, apakah perilaku lebih disukai atau kurang disukai dibandingkan harapan, dan magnitudo pelanggaran positif terjadi saat perilaku lebih disukai dibandingkan harapan. Pelanggaran negatif terjadi ketika perilaku kurang disukai. Dan yang keenam, pelanggaran positif menghasilkan banyak keluaran yang disukai dibandingkan dengan perilaku yang sesuai dengan harapan. Sementara itu, pelanggaran negatif menghasilkan lebih banyak keluaran yang tidak disukai dibandingkan dengan perilaku yang sesuai dengan harapan. Konsep dasar. Sebagai makhluk sosial yang memiliki ruang pribadi sendiri, tentunya kita tidak ingin ruang pribadi kita dilanggar oleh orang lain. Kita hanya akan memberikan kebebasan hanya kepada orang-orang terdekat dan yang tersayang untuk bisa dekat dengan kita. Suatu hubungan dapat mempengaruhi interaksi dan kebebasan ruang pribadi. Menurut teori pelanggaran harapan, kita cenderung untuk memperlihatkan perilaku yang tidak diharapkan ketika ruang pribadi kita atau perilaku yang diharapkan mengalami pelanggaran. Integrasi. Pada integrasi ini terdapat 3 hal. Yang pertama, tradisi komunikasi. Dalam tradisi komunikasi terdapat hal yang mempengaruhi, yaitu retoris, semiotik, fenomenologis, sibernatika, sosiopsikologis, sosiokultural, dan kritis. Pada konteks komunikasi, hal yang mempengaruhi yaitu intrapersonal, interpersonal, kelompok kecil, organisasi, publik atau retoris, massa atau media, dan kultural. Pendekatan untuk mengetahui yaitu positivistik atau empiris, interpretif atau hermeneutika, dan kritis. Kritik. Teori pelanggaran harapan tidak lepas dari berbagai kritik. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Teori pelanggaran harapan.
menempatkan harapan yang dipengaruhi secara negatif. B. Harapan yang digambarkan sebagai hal yang tidak sesuai dan tidak jelas. Ya, mungkin segitu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.